Jualan sayap tapi bumbunya cuman cabai rawit doang. Lihat aja tuh guys, minyak cabenya sampai keluar. Bayangin deh sepedes apa itu sayapnya. Dari bannernya aja udah terpampang tuh, sayap setan. Ini tuh di warung pojok Pak Bajil. Warung tendaan ini tuh udah legend banget di Malang. Yang paling laris ya sayap bumbu pedas ini. Sayapnya direbus sama cabai rawit doang. Terus makannya pakai nasi guys. Lihatnya aja Mimin udah mau mules duluan guys. Ini bukan merah lagi ya kuahnya, sampai merah kecoklatan gitu loh. Tapi sayapnya tuh direbus sampai bener-bener empuk. Dan ini pedesnya langsung nonjok. Makan semangkok aja dijamin langsung tumbang sih ini guys. Pedesnya mantap. Mereka ini pakai rawit apa ya? Pedesnya tuh sampai langsung bikin perih mulut Mimin. Ternyata bibir Mimin sariawan. Mimin cowok datang-datang malah peresin nipis ke bibir Mimin. Gimana sih, malah makin perih lah. Caranya milenial nih, jadul banget. Nih karena Mimin cewek Gen Z, jadi ngobatinya tuh pakai cooldown guys. Cooldown itu bisa meredakan sariawan, panas dalam sampai melancarkan BAB. Terbuat dari bahan-bahan herbal kayak daun saga, thyme, bunga krisan, dan akar alam. Sekali minum 2 tablet dan pemakaiannya 3 kali sehari ya. Mantep kan? Jadi sariawan bisa sembuh dari dalam tanpa obat luar yang bikin perih dan menyiksa. Jadi Mimin bisa lanjut makan sayap pedes lagi deh. Bentar lagi pasti sariawannya sembuh kalau ada cooldown. Nah kalian kalau lagi panas dalam jangan lupa cus cooldownin aja. Nemuin rawon yang kuahnya super hitam pekat. Dan ini bukan pakai daging biasa ya, tapi balungan. Jadi makan rawonnya sambil krokot-krokot balungan. Nikmat banget guys. Rawon kan dinobatin jadi sup terenak di dunia. Dan kalian harus cobain rawon Haji Mufid dulu ya. Warung ini tuh udah legend banget guys. Begitu Mimin lihat pancinya, wah ini baru rawon yang sesungguhnya ya. Kuahnya itu loh hitam pekat. Dan kalian bisa pilih daging potongan biasa atau balungan. Jadi dagingnya tuh diungkep pakai bumbu rawon yang hitam. Terus disiram lagi pakai kuah rawon. Keluaknya bener-bener kenceng di sini. Tuh kelihatan kan betapa kentalnya kuah rawonnya guys. Akhirnya ketemu juga rawon yang selama ini Mimin cari. Parah guys, ini rawonnya enak banget. Dapat balungan iga dong, dan ini lembut banget dagingnya. Terus masih dapat potongan daging yang banyak lemaknya juga. Balungan dan porsinya banyak, harganya cuma 24.000 guys. Kalian harus cobain. Awalnya kayak nyepelehin sambal ini, tapi ternyata pas dimakan, alamak, pedes banget guys. Kayaknya ini deh sambal tempong yang bisa bikin mulut Mimin kebakaran. Buset, sampai kacau guys, gak konsen lagi. Mimin ketemu warung sambal Kelapa Gading yang pedes sambalnya gak bisa diremehin. Namanya warung sambal Ayu. Orang serame ini tuh jadi bukti kalau mereka secinta itu sama pedesnya sambal Mbak Ayu. Peran utamanya tuh ya sambal tempong khas Banyuwangi dengan macam-macam lauk kayak aneka ikan, ayam, sampai daging dan jeroan sapi. Terus tiap porsinya ini lengkap sama tahu, tempe, lalap sayur rebus, dan ikan asin ya. Dan seporsi ini harganya murah meriah guys. Kayak ini nih, nasi tempong ayam kampung cuman 39.000 dan aneka sambalnya pun banyak. Ini Mimin pakein sambal bawang yang cuma 8.000 aja. Asli mantep banget ulekan Mbak Ayu. Sambalnya jos mantep, bumbu gurih ayamnya juga ngeresep. Lanjut yang nila ini pakein sambal tempongnya ya. Sambal tempongnya asem, seger, cocok banget dipaduin lalap sayur rebus yang masih kres-kres. Seriusan ini harganya cuma 42.000, dapat nila segede ini guys. Jangan main-main sama sambal mereka ya, nggak ada ampun pedesnya. Tapi jujur sih nikmat dan puas banget kalau makan sambal tuh yang pedesnya nggak nanggung. Kalau yang ini paru goreng Mimin pakein sambal pete dan harganya cuma 35.000 doang. Worth it kebangetan. Selain aneka sambal, kalian juga bisa makan pakai sayur kangkung dan bakwan jagung. Nikmatnya masya Allah guys, terdebes emang semua sambal dan lauk di sambal Ayu. Dari segi rasa pun mirip banget sama tempong yang terkenal di Bali itu. Terus makan nasi tempongnya didampingin sayur asem. Gak mau tahu Mimin tempat ini harus viral. Yuk guys, cobain sekarang. Makan sesundaan dengan sambal dan lalapannya emang nikmat, tapi bakalan lebih nikmat lagi kalau disediain ikan asin sebanyak ini. Kak, di sini ada berapa jenis ikan asin? Dari 15 sih. 15? Iya. Wah, banyak banget. Ikan asin semua 15. Hah? Lokasi sesundaan ini tuh hidden gem guys di Purwakarta. Namanya catet ya, Sambal Bu Santi. Yang dari luar kota pun biasanya bela-belain kesini buat makan khas Sundaan. Terongnya gedong-gedong. Dan uniknya mereka punya 15 jenis ikan asin. Segala jenis ikan diasini. Dan spesialnya di sini sambalnya tuh diulek dadakan per porsi guys. Bumbu karedok pun diulek dadakan loh.
lalap. Mimin kalau ketemu sesundaan kayak gini langsung entepin jukut goreng dan sambal dadak yang diulek dadakan tadi. Mantep pisan. Jukut gorengnya krenyes-krenyes dan lauknya ini ayam goreng basah ya. Teksturnya gak garing, jadi bumbunya tuh lebih gurih, ngeresep gitu. Jangan lupa guys, ikan asin kapas balado. Ikan asinnya gak ada dua guys, kriuk banget. Lanjut tumplekin rica entok, rica ayam dan sambal. Wah, cinta banget Mimin sama sesundaan di sambal Bu Santi ini. Ulekan sambalnya pedes mantep. Terus tipe masakannya yang berani bubu gitu loh guys. Rica entoknya ini ngerempah banget, dagingnya juga lembut. Zaman sekarang cari nasi tutuk oncom makin susah. Ternyata di sini ada dong. Makanya bareng sambal ijo cocok banget. Dan iga bakarnya ini juga gak main-main guys. Dagingnya ngeprul dan setebel itu. Terus Mimin juga cobain nila cobeknya. Nilanya gak bau tanah dan bumbunya otentik, ngencur banget. Karedoknya pun ini pakai kacang mete loh guys. Ini sesundaan paling mantep sih yang pernah Mimin coba. Yuk ngelalap Sundaan di sambal Bu Santi aja ya guys. Pantes aja ini namanya sambal setan. Sambalnya emang sepedes itu guys, sampai Mimin harus minum berkali-kali. Parah-parah pedesnya gak umum. Guys, Mimin tuh nyobain ikutan puasa seharian dari pagi sampai malam dan sekarang lemes guys. Lapar banget, Mimin mau balas dendam, mau makan yang pedes-pedes. Orang gila mana yang buka puasa malah nyari yang berminyak dan pedes-pedes. Ya ini cuman Mimin doang guys orang gilanya. Cabai mentah segitu banyaknya diulek langsung di tempat. Sekalian Mimin mau semenit bukber alias semenit buka berani. Sehat-sehat deh lambung Mimin. Wah udah beduk tuh. Alhamdulillah sekarang bisa makan guys. Tuangin semua sambal setannya ya. Sambal setan ini tuh sambal mentah ya guys. Jadi nggak heran kalau pedesnya tuh sadis banget. Baru suapan pertama udah pedes sampai batuk-batuk. Gila-gila pedes banget ya. Mana seharian belum makan sama sekali. Sekali makan goreng-gorengan dan pedes kayak gini. Tapi guys karena lauknya digoreng pakai minyak yang banyak, jadi bikin tenggorokan gak enak. Untung Mimin bawa Kultopia kemana-mana. Sekarang ada dua rasa baru guys, Kultopia Yuzu Pomelo dan Kultopia Melon Orange. Nah ini Mimin minum yang Yuzu Pomelo. Wah seger banget. Perpaduan rasa yuzu dan pomelonya tuh cool banget di tenggorokan. Apalagi Kultopia ini meredakan panas dalam. Bener-bener cocok banget ini diminum pas buka puasa. Apalagi kalau bukanya pakai yang pedas dan berminyak. Jadi nggak takut deh sama yang namanya panas dalam. Tenggorokan udah aman, jadi lanjut makan lagi. Nah kalau kayak gini kan jadi bebas mau makan yang berminyak dan pedes-pedes pas buka puasa. Kalian tuh wajib juga ya nyetok Kultopia ini. Dapetinnya udah bisa di minimarket, supermarket, ataupun warung terdekat. Kultopia redakan panas dalam. Kita bisa pakai jeroan juga ya, ada ceker, ada telur mudanya juga. Komplit-komplitnya sebuah bakmi nih guys. Gila, tempting banget ya. Jualan bakmi ayam kampung halal di tengah perumahan dan ini tuh rame banget loh guys. Mimin harus coba ini. Nah nama tempatnya tuh Bakmi Ajau ya guys. Ini tuh hidden gem banget. Kita pakai 3 jenis mie ya. Ada mie besar, ada juga bihun, sama mie kecil. No pork dan juga no lard ya guys. Ini bumbu ricanya ya. Bener-bener orange, merah merekah gitu guys. Menyala ricaku. Jadi Bakmi Ajau ini tuh bakmi ayam kampung pertama di Bandung. Mirip kayak yang ada di Jakarta. Pertoppingan ayamnya ini juga lengkap banget. Terus yang bikin beda finishingnya tuh dikasih garlic oil biar makin wangi. Gak sabar banget Mimin pengen cobain. Wih gila-gila sampai sepenuh ini mangkok Mimin. Untuk tekstur bakminya sendiri Mimin bilang ini tuh unik ya. Dia tuh ada tekstur kenyal, garing, namun juga ada lembutnya guys. Tuangin sambal. Ini tuh bakmi halal, tapi kenapa enak banget ya? Gurih, oily, dan ngaldu banget. Ternyata bakmi nikmat tuh nggak harus non halal ya guys. Setelah nyobain bakmi Ajau, Mimin langsung hapus stigma itu. Mimin juga pesen bakmi ayam kampung pecamke yang besar. Mimin personally suka yang ini guys. Oh iya, satu lagi, pangsit rebus ayam udang homemade-nya ini tuh enak banget. So far menu-menunya tuh nggak ada yang gagal guys. Bahkan bakmi ricanya ini, kalau Om Vincent kesini pasti ganti langganan. Dan di sini juga ada free tulangan ayam selama persediaan masih ada. Terus mereka juga punya menu leher crispy cabai garam. Bakso gorengnya juga jangan sampai ke skip. Ini tuh gluten free loh guys. Dia itu renyah di luar, kenyal lembut di dalam. Pokoknya kalau ke Bandung jangan lupa mampir ke Bakmi Ajau. Wah ini tuh beef brisket terjuicy, terlumer, terenak yang pernah Mimin makan. Terbukti guys, brisket yang mereka pakai ini premium sampai jadi incerannya para bule. Namanya Uncle Jack Smokehouse dan ini tuh lokasinya nyempil banget guys. Di ruang putih venue, kalian tinggal naik aja di lantai 2-nya. Lokasinya di rooftop guys, tapi kalian bisa dine in di area bawah. Nah mereka tuh pakai kayu bakar khusus guys, jadi aromanya makin smoky. Ini tong-tongnya gede-gede banget guys tuh. Nah, jadi ini tuh buat nge-smoke dagingnya guys. Ngasepnya pun durasinya juga lama guys, 14 sampai 16 jam.
Setelah diasap terus dipanggang lagi sebelum disajiin di depan kita. Dan yang paling penting halalan toyiban dan gak terafiliasi Israel. Wow, ini aroma brisketnya smoky banget. Terus ini potongannya gede-gede guys. Lokal hero-nya Bandung tuh emang gak bisa disepelehin guys. Kualitas brisketnya ini premium banget. Teksturnya lembut banget dan digigit gak ada perlawanan. Ini ciamik banget loh. Tuh, kasih saus guys. Aroma smoky-nya harum banget. Jujur ya, ini tuh smoke brisket terenak yang pernah Mimin makan. Beef short ribsnya udah Mimin sausin dan ini tebel banget guys dagingnya. Selain brisket, di sini juga ada ribs guys. Tulangnya tipis tapi dagingnya tuh tebel banget. Hebatnya lagi, dagingnya tuh tetap smoky dan juicy. Save the best for the last ya guys. Ini tuh focaccia sandwich yang isinya brisket. Rotinya ini pakai sourdough, jadi teksturnya tuh chewy dan juga airy. Sausnya creamy, cheesy. Tuh brisketnya sebanyak ini guys. Wow. Kondimennya ini juga enak-enak guys. Mereka tuh sedetail itu sampai bikin salad sayur dan potato chipsnya seenak ini guys. Terus minumnya sarsaparilla lokal Bandung. Kalian kalau ke Bandung wajib sih mampir ke sini. Gede banget ukuran kebabnya guys. Gimana coba makannya? Ini nggak ada tambahan tepung atau bahan-bahan lain. Ini dagingnya 100% daging asli. Udah gak zaman guys makan kebab pakai daging yang merah-merah gak jelas itu. Nih Mimin kasih tahu, kebab yang pakai 100% daging sapi asli namanya Buffet Kebab and Grill. Ini kita dagingnya pakai daging asli, bukan olahan ya. Daging sapinya, sapi asli. Tuh guys, dagingnya tuh asli ya, nggak nipu nih AA-nya. Keren kan, kebab pinggiran loh ini, tapi berani pakai 100% daging asli, bukan daging olahan. Cuman Buffet Kebab aja guys yang bisa. Ini tuh kebab lokal asli Bogor. Dagingnya tuh udah diracik sama bumbu rempah Timur Tengah dan lokal. Jadi cocok guys di lidah kita orang Indonesia. Salvo gak sih? Isiannya tuh bener-bener padat, panjang, dan tebel banget. Ini dipotong jadi dua aja masih segede ini loh guys. Yang ini triple meat, isinya saikoro, beef slice, dan chicken. Begitu digigit, isiannya tuh langsung luber. Dagingnya juicy dan berempah banget. Pokoknya kalian tuh bisa nentuin isi kebab kalian sendiri. Kayak ini nih, isinya saikoro, telur, keju. Bahkan ya, mereka tuh bisa bikin kebab yang isinya tuh mozzarella yang lumer. Tuh bisa molor sepanjang ini guys. Ya ampun, parah. Ini tuh kebab pinggiran tapi bahannya bener-bener premium. Mozzarellanya meleleh, lumer, dan pastinya pakai daging sapi asli. Terus melimpah banget lagi. Kayaknya cuman ini deh kebab yang ukurannya tuh bener-bener Timur Tengah guys. Gede banget. Bumbu rempahnya tuh juga Timur Tengah banget. Mimin suka. Bahkan ya kebab ini tuh lebih gede daripada tangan Mimin. Setelah makan kebab segitu gedenya, untung aja mereka tuh punya minuman yang seger-seger. Cus yang penasaran buruan deh cobain Buffet Kebab. Saking bagusnya saung ini sampai dikira orang-orang tuh desa adat. Padahal ini tuh tempat makan sesundaan yang cita rasanya tuh bener-bener otentik dan raos pisan. Ayam saungnya seempuk itu sampai dagingnya tuh terlepas dari tulangnya. Jujur Mimin agak kaget sih ada tempat sekeren ini di BSD guys. Wah, ini tuh namanya saung kita. Seumur hidup Mimin gak pernah lihat tempat lelawan Sunda segede dan sebagus ini. Asri dan adem banget kayak surga yang digambarkan rakyat bumi Parahyangan. Mereka ada indoor AC, semi outdoor, dan juga area outdoor saung yang bisa dibuat acara keluarga. Pelayanannya satset meskipun tempatnya seluas itu. Hidangan pembukanya Mimin pesen pempek guys. Ini tuh crunchy dan ngikan banget. Yang gak boleh di skip pas ke saung kita ya udang bakar madunya ini. Udangnya mereka pakai yang fresh dan bumbunya tuh medok tapi gak over sweet. Waktu Indonesia mukbang dimulai. Entepin ayam saung dan sambal di atas nasi panas. Teksturnya sengeprul itu guys. Dan bumbu rempahnya tuh ngeresap sampai ke serat dagingnya. Approve by Mimin. Mimin mau lanjutin mukbang ayam saung pakai sayur lodeh. Mimin banjirin. Ini sesendok kenikmatan. Dari sekian banyak kulineran Sunda, saung kita ini adalah yang terenak versi Mimin. Dan ayam saungnya ini 1 ekor ya guys, bisa dimakan 4-5 orang. Dan ini Mimin juga pesen tengklengnya ya guys. Pesan menu di sini sambil merem aja udah pasti anti gagal. Enak semua. Ditutup es ado-ado yang manis, colorful dan nyegerin, dan juga es kembang telang. Cus merapat ke saung kita BSD.